Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramaputra dengan NIM 212110778. Di video ini, saya ingin melakukan wawancara melalui via online yang berkaitan dengan agama dari Islam, Kristen, dan Buddha. Berikut adalah video dari wawancara yang saya lakukan. Oke, untuk wawancara pertama, saya memutuskan untuk mewawancarai nenek saya sendiri, yaitu Ibu Noni. Beliau akan menjawab pertanyaan saya mengenai agama Islam. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, menurut nenek sendiri, apa yang dimaksud dengan agama? Serta bagaimana cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya itu mengenai agama Islam mungkin ya. Ya, yang dimaksud agama Islam adalah kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya, cara menerapkannya menurut perintahnya dan menjauhi larangannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sudah Nek, apa bisa lanjut? Lanjut. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari? Manusia memerlukan agama karena perlu menjaga perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk nomor 3, apa pengaruh agama Islam dalam kehidupan sehari-hari? Pendapat nenek sendiri. Pengaruhnya agama Islam sehari-hari kita menjadi manusia yang beradab dan tidak melakukan perbuatan yang tidak melanggar agama. Baik. Oke, saya lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Menurut nenek sendiri, agama Islam, apakah agama ini diposisikan sebagai ritual yang terpisahkan dari kehidupan sehari-hari atau sebagai pelarian atas ketakberdayaan yang diliputi keputusan, atau agama telah memerankan sebagai spirit kehidupan yang aktual sehari-harinya? Menurut agama Islam, agama adalah spiritual dalam kehidupan sehari-hari dan bukan pelarian atas tidak keberdayaan yang diliputi keputusasaan. Agama telah memerankan sebagai spiritual kehidupan yang aktual sehari-hari. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut nenek sendiri, agama Islam, apakah cara beragama mereka sampai akar paling dasarnya? Apakah sampai pada ruh atau sekedar identitas untuk meneguhkan rasa kepercayaan diri bahwa mereka telah beragama, lalu berakhir dengan kebanggaan beragama dengan cara menyalahkan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan cara beragamanya? Menurut agama Islam, agama mereka berdasarkan kepercayaan mereka masing-masing. Setiap agama mempunyai kepercayaan masing-masing dan kita saling menghargai agama masing-masing. Baik Nek, mungkin itu saja. Saya berterima kasih atas jawaban dari nenek sendiri. Apa pandangan nenek mengenai agama Islam? Itu saja, mungkin sekian, terima kasih. Oke, untuk wawancara yang kedua,
saya memutuskan untuk mewawancarai Ibu Feby. Ibu Feby merupakan kenalan dari nenek saya. Beliau akan menjawab atas pertanyaan yang mengenai agama Buddha. Oke, untuk pertanyaan saya yang pertama, menurut Ibu sendiri, apakah yang dimaksud dengan agama serta bagaimana cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan agama Buddha? Ya, baik, menurut saya agama adalah arah hidup, cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengimani setiap perbuatan dan kelakuan serta pikiran setiap manusia itu sendiri. Oke, bisa lanjut ya Bu ya. Boleh. Untuk pertanyaan nomor 2, mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-harinya? Supaya kehidupan manusia itu memiliki arah. Oh, oke. Untuk yang nomor 3-nya, apa pengaruh agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari? Pengaruh agama untuk terciptanya keragaman dalam kehidupan ini. Oke, udah bisa lanjut ya Bu ya, nomor 4 ya. Bisa. Untuk pertanyaan nomor 4, menurut Ibu sendiri agama Buddha itu, apakah agama ini diposisikan sebagai ritual yang terpisahkan dari kehidupan sehari-hari atau sebagai pelarian atas ketakberdayaan yang diliputi keputusan, ataukah agama telah memeran sebagai spirit kehidupan yang aktual sehari-harinya? Menurut saya peran agama adalah sebagai spirit. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhirnya ya Bu ya. Ya. Menurut Ibu sendiri agama Buddha, apakah cara beragamanya sampai akar paling dasar ya, atau sampai pada ruh, atau sekedar identitas untuk meneguhkan rasa percayaan diri bahwa mereka telah beragama, lalu berakhir dengan kebanggaan beragama dengan menyalahkan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan cara beragamanya? Kalau menurut saya agama adalah sebagai identitas diri. Jika hanya bisa membanggakan agamanya dan menjelekkan agama orang lain, berarti manusia itu tidak beragama. Karena setiap agama pasti mengajarkan hal baik dan selalu ada cinta kasih di dalam setiap perbuatan dan pikirannya. Oke Bu, mungkin jawabannya sudah terjawab ya dari kelima pertanyaan berikut. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas jawaban dari Ibu sendiri mengenai agama Buddha ini. Pada wawancara yang ketiga, saya memutuskan untuk mewawancarai Pak Tony yang merupakan tetangga saya. Beliau akan menjawab pertanyaan saya mengenai pendapat beliau mengenai agama Kristen. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Pak Tony sendiri, apa yang dimaksud dengan agama serta bagaimana cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari? Bagi saya, agama adalah jalan kasih yang menunjukkan bagaimana kita bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Dalam sehari-hari, saya menemukan makna hidup melalui kasih dan pengampunan. Oke, bisa lanjut ya Pak ya. Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-harinya? Agama dan memberi pengharapan dan kekuatan. Di saat sulit, saya merasa tenang karena saya tahu bahwa Tuhan menyertai saya dalam setiap langkah hidup. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pengaruh agama Kristen dalam kehidupan sehari-hari? Agama ini membantu saya tetap kuat menghadapi tantangan hidup. Saya merasa lebih damai dan optimis karena percaya bahwa Tuhan selalu mendampingi saya. Oke Pak, bisa lanjut ya.
Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang nomor 4, menurut Pak Tony sendiri, agama Kristen, apakah agama ini diposisikan sebagai ritual yang terpisahkan dari kehidupan sehari-hari atau sebagai pelarian atas ketakberdayaan yang diliputi keputusan, ataukah agama telah memerankan sebagai spirit kehidupan yang aktual sehari-harinya? Saya rekomendasi hidup, bukan sekedar ritual. Saya menjalani hidup saya dengan berpedoman pada kasih dan pengampunan Tuhan ajarkan. Oke. Gitu, Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut di agama Kristen, apakah cara beragama mereka sampai akar paling dasar, sampai pada ruhnya, atau sekedar identitas untuk meneguhkan rasa kepercayaan diri bahwa mereka telah beragama, lalu berakhir dengan kebanggaan beragama dengan cara menyalahkan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan cara beragamanya? Nah, dalam Kristen adalah mengikuti Kristus dengan tulus, bukan sekedar menunjukkan bahwa saya seorang Kristen. Saya lebih fokus pada iman dan kasih yang benar-benar hidup. Demikian, Pak. Oke, untuk wawancara yang keempat ini, saya memutuskan untuk mewawancarai yaitu Ibu Desta. Ibu Desta merupakan anak dari Pak Tony yang dari wawancara sebelumnya. Beliau akan menjawab sesuai dari pertanyaan saya mengenai jawaban dari agama Kristen itu sendiri. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu Desta, apa yang dimaksud dengan agama, serta bagaimana cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, agama adalah keyakinan seseorang. Cara saya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan beribadah dan mengasihi sesama manusia. Oke, apa itu saja jawabannya? Ya, Oke, untuk pertanyaan nomor 2, mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari? karena menurut saya agama merupakan pegangan untuk kita mencintai Sang Pencipta. Bisa lanjut ya Bu ya, nomor 3. Ya, Apa pengaruh agama Kristen dalam kehidupan sehari-hari? untuk mengajarkan saling bertoleransi dengan menghormati dan menghargai keyakinan sesama manusia. Oke, baik. Untuk pertanyaan nomor 4, menurut Bu Desa sendiri, agama Kristen, apakah agama ini diposisikan sebagai ritual yang terpisahkan dari kehidupan sehari-hari atau sebagai pelarian atas ketakberdayaan yang diliputi keputusan, ataukah agama telah memerankan sebagai spirit kehidupan yang aktual seharinya? Tidaklah, karena ajaran agama saya atau yang lainnya harus dilakukan sebagai kewajiban dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk atau manusia. Oke, apa itu saja jawabannya? Ya, itu aja. Oke Bu, pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu Desa sendiri, agama Kristen, apakah cara beragama mereka sampai akar paling dasarnya, apa sampai ruh, atau sekedar identitas untuk meneguhkan rasa kepercayaan diri bahwa mereka telah beragama,
lalu berakhir dengan kebanggaan beragama dengan cara menyalahkan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan cara beragamanya? Halo? Betul. Karena dengan beragama berarti kita harus berpegang teguh dengan apa yang kita yakini dan kita imani. Tetapi sebagai manusia biasa, kita harus tetap menghormati keyakinan atau agama orang lain dengan sikap toleransi dan menghindari sikap intoleransi. Oke, baik Bu, mungkin itu saja dari wawancara saya terhadap Ibu Desta sendiri. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Saya izin undur diri Bu. Terima kasih. Nah, sama-sama. Oke, untuk wawancara kelima, saya memutuskan untuk mewawancarai Bapak saya sendiri. Mengenai pendapat Bapak saya mengenai Islam itu. Yang pertanyaan pertama itu, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan agama serta bagaimana cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang dimaksud agama adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta, termasuk makhluk-makhluknya seperti kita. Terus, bagaimana cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kita harus bersyukur sebagai ciptaannya. Kita diciptakan sebagai manusia, makhluk sempurna. Dari bersyukur tentunya dalam sehari-harian kita tentu akan selalu berbuat baik, karena kita percaya kepada Tuhan selalu mengawasi kita. Apa itu aja Pak dari jawabannya? Iya. Oke, lanjut ya Pak ya, nomor 2-nya, mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentunya dengan agama orang akan selalu merefleksikan diri bahwa dia merupakan ciptaan dari Tuhan. Tuhan selalu mengawasi, tentunya karena selalu diawasi, terus kemudian percaya adanya Tuhan, makanya kita harus selalu berbuat baik pada sesama. Itu akan tentunya membuat masyarakat menjadi jauh lebih damai, tidak saling benci, tidak saling iri, tidak saling dengki. Itu yang menjadi pendapat Bapak mengapa manusia perlu agama. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang ketiga, apa pengaruh agama Islam dalam kehidupan sehari-hari menurut Bapak? Kalau untuk Islam sendiri, karena memang kalau dalam kitab Al-Quran kan ada beberapa tuntunan-tuntunan atau aturan-aturan yang harus diwajibkan. Dari situ misalnya seperti ibadah atau sholat 5 waktu, itu memberi manfaat atau memberi pengaruh kepada kehidupan sehari-hari Bapak menjadi disiplin. Terus kemudian kalau kita menjalankan puasa, itu kalau berdasarkan ilmu kesehatan, kalau kita sering puasa itu pengaruhnya menjadi lebih sehat. Terus kemudian hampir semua agama, nggak cuma Islam, itu kan harus menghormati orang tua, menghormati tetangga, menghormati teman, saudara. Itu pengaruhnya tentu menjaga kerukunan buat umat manusia. Oke, baik Pak. Pertanyaan nomor 4. Menurut Bapak, agama Islam, apakah agama ini diposisikan sebagai ritual yang terpisahkan dari kehidupan sehari-hari atau sebagai pelarian atas ketakberdayaan yang diliputi keputusasaan, ataukah agama telah memerankan sebagai spirit kehidupan aktual sehari-harinya?
Ya karena memang niat dan kesadaran beragama termasuk Islam itu tentunya bukan karena keputusasaan, bukan karena nggak berdaya, karena memang itu keyakinan. Jadi memang akan menjadi spirit, akan menjadi nggak cuma spirit tapi juga memberikan pengaruh, memberikan inspirasi, memberikan segala hal yang kemudian menurut kita yakini itu hidup kita akan jauh lebih baik. Oke Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak agama Islam ini cara beragamanya sampai akar paling dasar ya, sampai pada ruh, atau sekedar identitas untuk meneguhkan rasa kepercayaan diri bahwa mereka telah beragama, lalu berakhir dengan kebanggaan beragama dengan cara menyalahkan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan cara beragamanya. Ya kalau menurut Bapak, karena agama itu seperti tadi disampaikan, karena merupakan keyakinan kepada Tuhan, makanya kemudian agama itu sebenarnya kita rasakan kan di hati. Jadi bukan untuk dibanggakan, memang itu merupakan keyakinan masing-masing, keyakinan Bapak gitu terhadap Tuhan, terhadap aturan-aturan atau norma-norma yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah. Makanya kemudian bukan untuk bangga-banggaan, justru agama itu bukan hanya sekedar di mulut saja, namun harus kita praktekkan, bahwa hampir semua agama kan bagus, cuman ada beberapa perbedaan yang itu kemudian bukan menjadi bangga-banggaan dan bukan dijadikan saling bermusuhan juga, karena tujuan semuanya kan baik. Oke Pak, mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih Pak atas pendapat Bapak sendiri. Kalau gitu saya sudahi wawancara ini Pak. Sekian dari video wawancara yang saya lakukan, dan mohon maaf jika banyak kesalahan pada video yang saya lakukan. Terima kasih.